Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah teman-teman, para pemirsa YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Di kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat spesial, saya kedatangan seorang pas trooper yang beliau adalah seorang dokter, yaitu Dokter Galih. Assalamualaikum dok. Salam, salam. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah, ini ketemu beliau ini jadwalnya harus khusus ini. Masya Allah. Gimana dok, di rumah sekarang ada kuda berapa dok? Sementara 15 ya. Cuman beberapa teman-teman pada nitip. Jadi bukan murni dari kita tapi sama punya teman-teman juga. Wah, Masya Allah. Ini beliau adalah dokter yang juga termasuk penggiat olahraga berkuda dan memanah gitu. Masya Allah. Nah, ini dok, mungkin kita mumpung lagi pertama kali ketemu nih. Hari ini saya melihat dokter pakai seragam yang berbeda. Oke, Ya, siap. Siap. seragam berbeda ini seragam Pas Trooper, yaitu alumni yang itu namanya Pasgana ya, Pas Trooper Siaga Bencana. Mungkin dokter bisa bagikan kepada pemirsa di pengobatan akhir zaman di YouTube ini apa sih sebenarnya kegiatan Pasgana dok? Monggo bisa sharing ya. Baik, alhamdulillah diberi kesempatan yang luar biasa ya. Di sini kami bukan yang paling pintar, tapi kami berbagi apa yang pengalaman kami sedikit di tempat bencana ya. Inilah kami diamanahi menjadi beberapa tim medis di beberapa lokasi bencana, seperti di tsunami Aceh ya, kemudian di gempa Lombok, kemudian di likuifaksi gempa tsunami Palu, bahkan di luar negeri pernah sekali di Bangladesh, yaitu para Masya Allah. pengungsi Rohingya. Masya Nah, di Allah. situ kita melihat kondisi-kondisi yang memang dari segi, karena kami tim medis, kami membawa obat-obatan dan itu sangat terbatas. Bahkan ketika obat kami habis pun, logistik obat ketika di Iya. rumah sakit sudah pada diambil pada teman-teman semua, teman-teman relawan sejawat medis. Iya. Artinya kita sangat-sangat terbatas ketika obat itu habis, kemudian mau nyari obat lagi di mana nggak ada. Karena Masya kita Allah. memang waktu itu bekal obatnya memang bawa dari rumah ya. Iya. Nah, problemnya ketika ada keluhan-keluhan yang misal ini pengalaman saya pribadi ketika itu di Lombok memang kondisi gempa waktu itu memang listriknya off. Jadi Oh, memang Masya Allah. kondisi di beberapa titik memang listriknya belum bisa dinyalakan karena gempa itu merusak, bahkan banyak masjid yang roboh ya, qadarullah. Banyak rumah masjid roboh sehingga listrik pun tidak bisa mengalir gitu ya. Iya. Nah, di situ kita mendapati kondisi bayi usia sekitar kalau nggak salah 4 bulan 5 bulan sesak nafas. Masya Nah, Allah. di situ kita melihat dari segi obat, ini obat apa yang cocok buat bayi, karena bayi itu ada hitungan khusus, kemudian kita bawa obat yang sangat terbatas. Jadi Oke. bayi itu memang obatnya khusus, kemudian nanti dihitung, dipuyer dan yang lain. Itu bahkan kelamaan karena saya melihat bayi itu dia nafasnya sudah kayak Kesulitan ya. ah, Sangat-sangat. ah, sesak yang luar biasa ya. Oke. Jadi sampai susah. Nah, kita punya alat yang namanya nebulizer ya. Oke. Tapi qadarullah karena nggak ada listrik ya sudah, kita pasrah tanpa memberi obat karena kita bawanya obat tablet, tidak bisa muyer dan kita tidak bisa ngapa-ngapain waktu itu ya. Saya ingat sampai sekarang pun Oke. sedih karena melihat bayi Memprihatinkan itu ya. nafasnya sampai kesusahan ya. Kemudian problem yang sering kita dapati, pasien-pasien misal kita curiga jantung, kemudian pasien-pasien yang keluhan-keluhan namanya orang khawatir lari dan yang lain, bahkan ada yang kerubuhan, bahkan ada yang ceritanya dia turun itu mau beli cilok ya, waktu itu kita di Palu. Ketika turun qadarullah tsunami datang. Masya Allah. Nah, waktu itu dia entah bagaimana tapi terkena tsunami waktu itu. Qadarullah Allah takdirkan anaknya diambil, terbawa Arus. arus pantai ya. Ibunya selamat. Nah, di kondisi begitu kita tidak bisa ngasih apa-apa kecuali menguatkan jiwanya sama ngasih obat paling untuk menghilangkan keluhan sementara. Tapi bismillah ilmu yang saya tunggu ternyata pas Al-Kaso ini. Oh, Masya Kenapa? Allah. Karena memang ilmu ini sangat-sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan oleh relawan, terutama teman-teman. Jadi nggak cuman teman-teman yang sejawat medis, tapi semua ini bisa mempraktekkan ilmu ini karena tidak menginvasi, kemudian tidak memberi obat kimia apapun. Oke, Dan Masya Allah. bismillah hasilnya terbukti. Masya Oke, Allah. dok, luar biasa ya. Ini pembukaan sudah sangat menggelora. Wah, Masya Allah. Oke, dok, berkaitan dengan kondisi-kondisi bencana, dok ya. Dengan pengalaman dokter sekarang juga sudah, alhamdulillah,
Bahasanya kalau sekarang komplementari ya dok, jadi antara medis dengan pengobatan tradisional itu bisa digabungkan, bisa disinergikan. Dari pengalaman praktek tadi di area bencana gitu, hari ini ada banyak pas-super berkumpul di Ayub Camp. Nah, kira-kira mereka sudah punya kemampuan sebagai pas-trooper. Nah, sebenarnya hari ini apa sih dibahas dok di lapangan untuk teman-teman pelatihan Suspasgana ini? Nah, alhamdulillah kondisi hari ini ada kegiatan Suspasgana untuk basic, yaitu pas trooper yang sudah ikut pelatihan kemudian mengikuti kegiatan yang memang kita intenskan, kita khususkan untuk kegiatan-kegiatan atau kejadian bencana yang terutama terjadi di Indonesia. Nah, ternyata bismillah kita dapati ilmu PAS ini luar biasa. Jadi PAS ini nggak cuma gerakan, tapi banyak hal yang diberikan oleh Ustadz Daris yang itu ternyata sangat berguna ketika kondisi tidak ada obat-obatan, tidak ada peralatan khusus atau yang peralatan yang perlu listrik, kemudian tidak ada sesuatu yang harus menggunakan alat ini, menggunakan ini, tapi dengan tangan kosong pun bismillah bisa membantu banyak keluhan. Paling tidak pertolongan pertama bahkan memberikan tindakan yang perlu ya dok ya. Benar. Mungkin bisa diuraikan lagi dok, silakan dok. Nah, ya seperti kondisi-kondisi misal kita mendapati pasien datang, kan kita ketika waktu itu menjadi tim medis kan keluhan-keluhan pasien kebanyakan problem-problem misal dia kejatuhan tembok atau yang lain atau luka-luka, lah itu ternyata Ustadz Daris sudah memberikan ilmunya. Dan inilah ketika kita praktekkan itu ternyata obat-obat itu ada di sekitar kita. Ya, atau dekat dengan kita tanpa kesulitan beli yang harus ke sana, yang harus beri mahal dan yang lain. Ya, pada kenyataannya juga dok, nah ini saya sih mohon maaf mungkin untuk skala relawan saya belum seperti antum lah, tapi paling tidak saya juga dulu di PMR ya kegiatan diterjunkan untuk kerelawanan. Kalau saya melihat orang yang ada di area bencana sebenarnya yang keluhan penyakit degeneratif kan juga butuh diterapi ya dok. Benar. Misalkan kalau ada yang punya keluhan dia punya diabetes, nah obat ini kan kondisi bencana terbatas ya. Sangat. Ada yang mohon keluhan dia ada keluhan kanker, bahkan ada keluhan misalnya tensi darah naik, situasi yang lagi bencana itu mereka sebenarnya juga butuh bantuan, atau mungkin dokter punya pandangan tersendiri tentang itu dok. Nah, bismillah di PAS Al-Kausyo ini kita dapati ada sesuatu yang tidak kita dapatkan di ilmu kedokteran ya. Jadi bukan kita membedakan, bukan kita merasa lebih, tapi memang tidak ada sesuatu yang kita dapatkan di ketika belajar di kedokteran. Dan bismillah ilmu yang kita dapatkan di sini untuk pasien-pasien yang keluhan yang seperti diabetes, seperti hipertensi, bahkan jantung, bahkan kanker dan yang lain, gagal ginjal dan yang lain. Kita pemahamannya beda, memahami problemnya kemudian ke arah solusinya beda. Jadi hal ini tidak bisa didapatkan kecuali kalau belajar ilmu basic PAS Al-Kausyo. Nah, kita pernah suatu ketika kedatangan profesor waktu itu, profesor dari rumah sakit terkenal ya. Beliau mengatakan di sana qadarullah recovery-nya lama ya. Kemudian kita jelaskan tentang kaidah PAS. Inilah sekali terapi progresnya luar biasa bagus. Boleh tahu dok, beliau ini keluhannya apa kalau secara bahasa umum, bahasa medis? Jadi keluhan ada HNP di tulang belakang, istri beliau sebenarnya. Beliau yang menyebabkan berjalannya sulit. Ya, jadi waktu datang itu seperti dibopong 2 orang, kemudian pelan-pelan. Inilah waktu itu kita jelaskan. Nah, kalau kita dapati semakin senior ya atau kita teman sejawat semakin senior, semakin matang memahami. Jadi kita jelaskan sedikit sudah paham, kita praktekkan, bismillah langsung jalan sendiri. Nah, di situ beliau akhirnya memutuskan untuk ikut PAS basic, Masya Allah. Oke, saya kayaknya ketemu beliaunya ini. Masya Allah. Nah, itu. Nah, memang kayak gitu. Di antara teman-teman sejawat kan ada yang melihat PAS ini apa sih? Mungkin jenengan bisa bocorkan. Sebenarnya kalau dari dunia medis memandang PAS Al-Kausyo atau mungkin cara jenengan menjelaskan tadi ke Prof, saya juga jumpa beliau sebenarnya saya lupa namanya, kepada beliau itu bahasa seperti apa sih menjelaskan pengobatan PAS ini kepada sesama sejawat? Mungkin jenengan bisa sampaikan. Jadi kalau kita menjelaskan dari segi sesama teman medis ya, kita jelaskan bahwa seluruh organ ini dia tidak berdiri sendiri, tapi dia menempel pada pondasi tubuh. Apa itu? Rangka itu sebagai pondasi pada tubuh kita. Nah, jadi organ-organ yang selain rangka seperti jantung, seperti usus, otot, dan yang lain itu dia menempel pada pondasi. Nah, pondasi ini dia ketika
pondasinya miring, insya Allah seluruh yang nempel di pondasi akan ikut miring. Ya. Nah, seperti pula ketika pondasi itu tegap, seluruhnya akan tegap. Nah, kita bayangkan ketika keluhan itu muncul, jadi keluhan itu sebagai tanda bahwa tubuh itu memberikan kabar ada sesuatu yang bermasalah pada tubuh kita. Ya. Contoh, gampangnya ini, kulit kita jiwit, ini kan sakit. Ya. Ya. Kalau ini saya jiwit kemudian sakit, apakah hilang sakitnya dengan minum anti nyeri atau cuma saya lepas jiwitnya? Ya. Jadi kalau logika gampangnya, namanya dijiwit, biar sakitnya hilang, lepas saja jiwitnya. Ya. Jadi bukan yang ini sakit kemudian saya minum anti nyeri terus. Insya Allah logika ini artinya apa? Ketika contoh yang lain, tangan kita kecepet pintu. Ini mohon maaf, saya cerita di Prof waktu itu, minum obat 1 truk, kalau ini tidak dibuka akan rasanya muncul terus. Walaupun obat itu menghilangkan nyerinya sementara. Tapi ketika kecepet tidak diurai ya, atau pondasi yang melintir kalau kita pahami tidak dipelintir balik, maka kecepetnya tidak akan selesai. Dan itu dari segi ilmu yang kita dapatkan di kedokteran itu belum ada ilmu yang mengurai pelintiran dan mengetahui ini melintirnya ke kiri apa kanan, itu belum ada. Dengan ronsen gimana, Dok? Ronsen MRI atau ronsen? Ya kayak saya kan orang awam ya, tidak punya latar belakang medis. Kan biasanya kalau ada saraf kejepit MRI atau ronsen, apa itu juga tidak bisa ini mohon maaf tidak membandingkan, tapi ini lebih ke diskusi ya. Jadi kalau apa kayak itu di ronsen apa kelihatan nggak kalau melintir? Kalau PAZ kan memahami pelintiran pakai logika alam, jadi pakai empiris ya. Tapi kalau kita melihat ini di MRI, ini areanya begini, apa itu juga tidak bisa membaca derajat kemiringan atau seperti apa, Dok? Kalau di MRI kita dapatkan gambaran putih dari tulang toraks ya sampai ke bawah, jalur sarafnya itu kelihatan ya. Jadi yang dinamakan saraf jepit itu yang aliran sarafnya dia ada yang menyempit bahkan sampai off gitu ya, sampai alirannya seperti ada yang menghambat gitu. Nah, kalau itu kita dapati dari yang kita pahami waktu di kedokteran, itu kenapa jalur sarafnya menjadi off? Itu yang kita pahami waktu itu, yaitu terjadi kompresi pada tulang. Kompresi pada tulang ya. Salah satunya kompresi itu. Pada tulang. Nah, efeknya apa? Saraf nggak lancar. Nah, kalau memahaminya kompresi. Tapi kalau kita ada pemahaman yang lain, seperti baju ya. Baju itu ketika dia utuh ya, lurus utuh kemudian kita peras. Semakin kita peras, ini bayangkan tulang ya. Ketika semakin melintir, dia akan makin mendekat. Nah, mendekat ini bikin tulang rawanya yang menjadi korbannya, karena ini semakin melintir, semakin kompresinya terjadi karena adanya pelintiran. Solusinya dipelintir balik biar kembali, biar kebuka saraf yang terjepit. Wah, Masya Allah. Jadi pemahaman ini memang di kedokteran belum ada. Jadi ya kita memahami mungkin kecepit ada pelintiran atau apa, cuman kita lebih memahaminya itu ada kompresi. Yang ikhtiarnya kalau dikasih obat tidak selesai, ya sudah terpaksanya dioperasi. Kalau kita memahami waktu itu. Oke, Masya Allah. Nah, ini malah luar biasa ya dari kita diskusi kebencanaan, lumayan. Dapat ilmu tambahan dari dokter tentang perspektif dari sisi ya praktek beliau ketika belajar dulu, kemudian sekarang juga beliau sudah aktif menjadi pas trooper. Nah, kita lanjut aja Dok ke area pas Al-Kasau ya. Dari diantara terapi kan antum pasien juga memberikan pilihan lah, ada yang misalkan pakai metode pengobatan pas Al-Kasau atau yang mungkin memilih dengan jalur yang medis silahkan kan. Tapi sebenarnya pasien kan nanti bisa saya pakai pas aja Dok, pengen yang alami misal gitu. Mungkin diantara kasus-kasus yang pernah masuk ke Gria Sehat ke tempat prakteknya Dokter Galih, mungkin bisa di-share Dok apa yang kelihatannya menarik untuk diberikan kepada teman-teman. Yang itu bahkan ya ini bukan sekali lagi bukan melebih-lebihkan tapi bahkan ini secara logika medis nggak mungkin ini gitu. Mungkin bisa dibagikan Dok ya. Jadi banyak kasus yang kita dapati yang ketika kita memahami dengan pemahaman kedokteran waktu itu, ini penyakit yang tidak ada obatnya, ya, atau penyakit yang memang harus minum obat seumur hidup, ya. Tapi ada hal lain yang kita dapatkan, seperti contoh pasien autoimun. Kita memahami autoimun itu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, ya. Inilah pasien-pasien yang ikhtiar ke tempat kami, kemudian kita urai problemnya. Ternyata kita mendapatkan beberapa lifestyle yang kemudian itu memperparah kondisi tersebut. Ya, lifestyle jadi, ya Dok. Lifestyle. Jadi misal kita terapi, kemudian dia masih mengerjakan lifestyle yang berparah, maka akan kembali kepada penyakit yang akan muncul itu. Ya. Jadi kita kalau misal mengikhtiarkan pasien, selain kita beri jurus PR, kemudian kita arahkan lifestyle yang bagaimana pondasi itu ke arah simetris. Diedukasi ya Dok. Diedukasi. Jadi
eh, otomatis ketika pasien itu sadar, oh saya harus begini, lifestyle tumpuan kaki harus yang mana yang depan sesuai pelintirannya. Nah itu nanti pasien ketika menjalankan semua, inilah ya. Kemarin bahkan ada pasien itu diajak ke tempat saya agak ragu beberapa bulan ya waktu. Kemudian setelah mau, terus kita edukasi pasien kondisi, mohon maaf kalau di tempat kami ya kanker jantung, kemudian hipertensi, pasien Gula. stroke ya, obatnya harus sering konsumsi kambing ya. Kalau Malah pasien kambing hubungannya dan kambing apa dok? Wah, Iya. ini menarik ini. nanti saya jelaskan. Iya. Termasuk pasien diabetes, obatnya harus sering atau tambahan yang nutrisi yang diberikan harus sering konsumsi manis ya. Ini pemahaman ini tidak atau sulit didapatkan ketika kita memahami dengan pemahaman kedokteran. Tapi bismillah dengan pemahaman pas, bismillah. Jadi tidak melulu kemudian ketika pasien itu hipertensi langsung makan kambing ya. Ya. Insya Allah ketika sistem tidak diperbaiki nanti akan muncul keluhan ketika langsung makan kambing. Wah, ini Jadi- perlu dirinci dok. Berarti artinya bukan hipertensi ke tempat dokter makan kambing, bukan begitu ya dok? bukan. Jadi artinya gini, kita tidak melarang pasien itu ketika hipertensi dilarang makan kambing ya. Pasien jantung dilarang makan kambing karena kita pahami problem utama pada pondasi tubuh ya, bukan pada yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Karena apa? Yang Allah halalkan yang kita pahami tidak mungkin bikin penyakit kecuali berlebihan. Nah, jadi ketika itu makanan itu Allah halalkan, tapi sistem kita bermasalah, maka ketika kita makan itu kemudian muncul keluhan, berarti dari sistem kita yang belum Iya. diselesaikan. Nah, ini mungkin di antara para pemirsa bahwasanya membicarakan sistem ini tentunya agak berbeda ya. Kalau di pasal yang maknanya sistem harus antara kendor, pantelnya, Iya. kemudian titik-titiknya, titik apa misalnya ada titik sentuhnya semuanya itu dinormalkan gitu. Jadi kategori sistem ini kita perlu batasi. Oh iya. Ya, biasanya sistem yang dimaksud adalah sistem yang menurut kaidah pasal kasau. Jadi Iya. maksudnya kalau datang nanti akan diperiksa dulu di 6 jalur titik penyakitnya itu ada bermasalah atau tidak. Nah, kalau di 6 jalur penyakit tersebut sudah terkonfirmasi, bismillah diperbaiki, maknanya bagi seorang pastroper sistemnya sudah terkoreksi. Mungkin begitu dok? Apa? Iya, betul. Antum mau kasih tambahan, monggo. Jadi ketika tadi organ jantung, semua organ ya misalnya semua organ termasuk otot, termasuk saraf, darah, dia tidak terbang di dalam tubuh kita. Semuanya menempel pada rangka atau pada pondasi. Nah, pondasi ini ketika kita dapati dengan diagnosa pas al-kasau kemudian terjadi pelintiran, maka ikhtiar kita urai pelintirannya dengan gerakan-gerakan yang ada di pas al-kasau. Tujuannya apa? Bayangin ya, ini baju saya. Ketika saya melintir begini, ini ada baju saya yang ketarik. Nah, ini baju ya. Bayangkan kalau rangka saya melintir karena misal contoh ya, saya selalu olahraga begini misal. Nah, efeknya apa? Ada otot yang ketarik kemudian muncul keluhan. Karena otot narik itu bikin keluhan muncul seperti tangan dicubit tadi ya. Nah, ketika keluhan muncul itulah kemudian yang menyebabkan sistem pencernaan bermasalah, mungkin jantung ikut kepelintir kemudian muncul keluhan jantung dan yang lain ya. Jadi artinya ikhtiar kita urai problemnya, kita urai pelintirannya biar sistemnya ke arah titik nol atau kita simetriskan kemudian makanan apapun yang halal insya Allah tidak masalah selagi sistemnya sudah diperbaiki dengan gerakan-gerakan pas al-kasau. Oke, Masya Allah. Wah, ini tambahnya cukup banyak. Tadi Dokter Galih mengibaratkan tentang baju di mana Allah membentuk otot, panjang pendeknya otot sudah presisi dalam tubuh Iya, kita benar. gitu ya. Kalau di luar saja ini kita pelintir bajunya ketarik, sebenarnya di dalam sebenarnya ketarik. Baik itu Iya. area otot yang megangin bahasa awamnya megangin jantung, megangin paru, megangin ginjal. Kalau posisi badan mungkin terlalu sering smash ya, terutama sebelah kiri saja. Area situ yang ketarik. Misalkan atau yang golf misalnya dan sebagainya. Mungkin kembali ke pengalaman terapi dok ya. Iya. Tadi dokter sudah menyampaikan ada saraf kejepit, ada autoimun, mungkin ada hal-hal kekinian lain dok ya yang jenengan dapati dan itu alhamdulillah secara terapi pas alhamdulillah signifikan bagus banget untuk terapinya. Kalau perlu mungkin dokter bisa cerita yang katanya dengan dunia anak-anak juga ada seperti ini, di dunia yang anak muda sekarang ada GERD mungkin dok. Oh iya. Silakan dok, bisa dibagikan dok. Bismillah kita ada beberapa kasus yang waktu ketika kita belum paham apa al-kasau, kita memahami Down syndrome ya, tahu ya Down syndrome atau gangguan kelainan mental yang lain itu penyakit yang memang tidak ada obatnya atau bahkan
ya sudah, ini takdir Allah, kita nikmati sampai akhir hayat. Mungkin begitu waktu Masya itu ya. Allah, ya. Tapi inilah datang waktu itu. Jadi banyak pasien Down syndrome ya. Pasien yang intens, yang kontrol rutin, kemudian kita arahkan lifestyle-nya sesuai yang kita arahkan, itu datang waktu itu usia 2 bulan. Ya. Di usianya ke bulan yang ke-6 ya, mentalnya sudah tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan usianya. Ya, 2 bulan itu Down syndrome parah, usia 6 bulan tumbuh kembang sudah sesuai, usia 1 tahun datang nggak cuma tumbuh kembangnya, mentalnya pun sesuai dengan usianya. Dan sekarang anaknya sudah normal. Masya Allah. Dan sesuai ilmu yang Ustaz dari sampaikan, Down syndrome itu ketika sudah normal, yang nyisa tinggal wajahnya sedikit. Dan inilah sesuai dengan apa yang Ustaz dari sampaikan. Nah itu bahkan mohon maaf, ketika datang ke spesialis anak yang tadinya mengatakan ini tidak ada harapan, ketika datang dengan kondisi yang luar biasa, beliau mengatakan, spesialis anak mengatakan ini masih ada harapan. Ya. Padahal mungkin nggak tahu kalau ikhtiar rutinnya dengan pas. Nah, kita pahami ternyata bayi lahir Down syndrome itu ada ilmunya. Ya. Ilmu bagaimana terjadinya Down syndrome ketika lahir atau bagaimana bayi terbentuk Down syndrome dalam perut ibu. Ada pasien seorang ibu, ya, anak beliau yang terakhir, ya, itu kondisi Down syndrome. Ya. Allah takdirkan usianya sekitar 2 tahun. Ya. Nah, setelah jadi maksudnya 2 tahun itu meninggal kemudian. Nah, ibu ini datang untuk promil, jadi bukan promil yang nggak punya anak, beliau udah punya anak 2 atau 3. Ingin promil biar lahirnya normal. Ya. Bismillah, beberapa bulan yang lalu dikabari lahir dengan kondisi anaknya sudah normal. Ya. Dan kita dapat yang lain, ada orang tua yang anaknya beberapa Down syndrome. Artinya Down syndrome ini bentukan dari kita pahami ya, rahim ibu yang terjadi sesuatu karena pondasinya atau rangkanya terjadi pelintiran. Nah, setelah disimetriskan, kerja rahim jadi maksimal, lebih elastis dan yang lain, sehingga janin terbentuk maksimal. Oh, sebentar dok, itu yang tadi dokter ceritakan ada 2 kasus berbeda ya? Ya, beda. Jadi yang ada, mungkin ibu ini, maaf, dalam kondisi hamil sudah dikabari anaknya Down syndrome. Maksudnya begitu atau gimana? Anak yang terakhir ya, maksudnya yang terakhir diberi umurnya 2 tahun, itu Down syndrome, kemudian meninggal di usia 2 tahun. Nah, ingin punya anak lagi, ikhtiar dulu dengan pas, biar kerja rahimnya maksimal, ya, biar tubuhnya simetris, biar mencegah anaknya tidak Down syndrome. Bismillah, Allah kabulkan, anaknya lahir normal. Oh, ya. Masya Allah. Fisiknya normal, mentalnya normal. Oke, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini kita menawarkan sebuah perspektif ya dok, bukan berarti menggaransi kemudian dengan pasal kasau semua Down syndrome akan sembuh. Hanya kan tentunya siapa orang tua lah yang kemudian Allah karuniakan anaknya punya keluhan Down syndrome, kan pasti berpikir apalagi harus dilakukan gitu. Nah alhamdulillah Dokter Galih di sini tadi menyampaikan dari pengalaman praktek beliau di Gereja Sehat beliau, dan sebenarnya ini ilmu ini dibagikan ke seluruh pastor ya tentang ilmu namanya baby pass ya sebenarnya dari baby pass. Mungkin keluhan yang lain dok, ada yang pernah ditemui mungkin pada anak seperti apa jantung bocor atau autis atau yang mungkin yang dokter dapati, dan alhamdulillah setelah dokter berikan terapi alhamdulillah prognosisnya baik, kemajuannya luar biasa. Mungkin bisa ditambahkan dok yang ada dok. Pasien yang kita dapati yang sering datang ya akhir-akhir ini yaitu muncul keluhan saraf jepit atau istilah kita sciatica ya, atau saraf jepit di satu kaki. Yang jadi masalah gini, ketika muncul keluhan nyeri ya, nyeri kan berarti kan badan ngabarin ada sesuatu yang bermasalah atau saraf jepit ya. Kemudian misal saya minum obat nyeri, insya Allah sakitnya hilang ya. Tapi seberapa parah kejepitnya kita nggak bisa merasakan. Ya jadi ternyata kita dapati pasien yang sering konsumsi obat-obatan, dia tubuhnya kebal. Ya seperti kebal seolah-olah. Kebal atau baal dok? Ya, jadi seolah-olah tidak merasakan keluhan apapun ya. Tapi efeknya apa? Kaki tambah mengecil, nggak sadar ya. Sampai kondisi-kondisi yang berdiri pun kesulitan karena istilah kalau kita long lead ya, balung dilapisi kulit ya. Karena dagingnya hilang, karena sarafnya nggak ngalir, tapi nggak sadar. Karena selama ini ketutup dengan zat untuk menutupi nyeri ya. Masya Allah. Ya, padahal kalau kita pahami di pasal kasau, kecepit itu ikhtiarnya dibuka dengan gerakan-gerakan pas, biar tujuannya biar darahnya ngalir. Nah, kalau ini tidak dipahami ya, maka kondisi-kondisi ini
ya qadarullah ya, jangan sampai kita kemudian setelah dioperasi bahkan jadi permanen rusaknya ya, jangan Allah sampai Allah. ya. Jadi bismillah pasien-pasien yang ikhtiar ke tempat kami belum dioperasi, banyak testimoni yang luar biasa yang tadinya ke masjid nggak bisa kemudian jadi bisa ke masjid, tadinya takut makan kambing misalnya jadi semangat karena efek dari yang arahan-arahan dari Pas Al-Kasau seperti diperbaiki lifestyle-nya, gerakan PR-nya rutin, itu efeknya beliau rasakan ya, banyak pasien-pasien merasakan, dan ini yang kita rasakan ya. Luar biasanya apa? Ketika pasien itu bintillah membaik, nggak cuma ibadahnya meningkat, dia akan menjadi sales gratisnya kita. Ya. Subhanallah. Masya Allah itu Luar kekuatannya biasa. Allah ya, itu di luar yang kita ya. Ya dok, tapi saya dapat kabar yang unik nih dari Dokter Galih ya, Iya. kaitannya dengan beliau aktivitas berkuda, bahkan untuk berkuda ini beliau merasakan badannya jadi jauh lebih baik. Mungkin bisa berbagi dok dari pengalaman antum belajar Pas Al-Kasau ya. Dulu kenapa sih masuk Pas Al-Kasau? Nah, betul. Mungkin dibagi dok. Nah, ini jadi anu ya, waktu itu memang kondisi Iya, kilas balik lah gitu. Ah. Jadi kita sholat apa waktu itu ya? Sholat masjid, ketemu teman yang ikut jadi alumni pertama Pas Al-Kasau. Ya, ketemu kemudian ngobrol, beliau sampaikan, ini asma tanpa nebulizer sembuh. Wih, langsung begitu dok. Nggak mungkin ya. Kan saya dokter kemudian mempraktekkan asma sembuhnya dengan nebulizer ya. Jadi yang kita pahami, nggak mungkin asma sembuh tanpa nebulizer ya. Kemudian besoknya ngobrol lagi, ini ada saraf jepit ya, sembuh tanpa operasi. Wah, tambah ra mungkin saya begitu ya. Ra mungkin iki ilmu apa ra mungkin. Nggak mungkin, dukun jangan-jangan ya dok. Karena kita memahami saraf jepit ya solusinya dioperasi ya. Ilmu yang kita pahami begitu waktu itu ya. Kemudian dari ramungin itu dia ngasih tahu ini ada pelatihan di Semarang waktu itu. Wah, ini aku nggak percaya tapi Bahasa penasaran. Indonesia, mohon pakai bahasa Oh, iya. dok. Saya nggak percaya nih, Iya. tapi penasaran ya. Iya. Ya wes, saya datangi Semarang karena Semarang juga rumah orang tua ya waktu itu. Nah, qadarullah ini jadi gini, ekspektasi kita ketika datang pelatihan jangan sampai ekspektasi kita membawa penyakit kemudian pengennya sembuh setelah ikut pelatihan ya. Atau barangkali kita pengennya setelah pelatihan benar-benar clear badan kita tidak ada keluhan ya. Ini saya hari pertama datang, malamnya muncul keluhan ya. Ketika setelah basic hari pertama, hari kedua kemudian keluhan saya makin kerasa waktu itu ya. Tapi dari situ kemudian saya paham Pas Al-Kasau itu aslinya bagaimana ya. Kenapa? Waktu itu sembuhnya jadi sakit saya tahan sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu lebih ini tidak sembuh, saya mau ke pusat ibaratnya gitu ya. Mau datang ke pusat ya. Nah, qadarullah waktu itu pada subuh saya lagi di atas motor, ada yang klakson dari sebelah kiri. Tin, saya noleh. Ya Pak, ceklek gitu. Setelah bunyi, loh kok hilang? Itu kayak CU sambil naik motor ya? Nah, CU naik motor. saya noleh sampai ceklek. Loh, setelah itu, ini mohon maaf ya, selama 2 minggu itu 2 hari sekali saya pegang. Ya, karena panas rasanya, ya sakit, ya panas, ya luar biasa lah. Iya. Nah, tapi setelah ceklek itu hilang. Nah, akhirnya saya mikir, oh ternyata berarti saraf kejepit itu problemnya dari pondasi yang melintir. Setelah saya gerakannya begini, ini gerakan begini, ini untuk saya, ini jadi obat. Ya. Setelah saya begini kemudian sampai bunyi ceklek gitu, itu jadi seperti kecepit kebuka. Jadi benar-benar keluhannya hilang seketika. Masya Allah. Nah dari situ kemudian karena saya sebagai wakil direktur waktu itu masih wakil direktur, kemudian saya masih kerja sebagai dokter klinik di suatu klinik ya. Pasien-pasien yang nggak selesai dengan obat, kemudian kita sampaikan kalau mau ikhtiar lebih lanjut, monggo. Nah awalnya dari situ, ya. Kemudian gedok tular sampai sekarang, Masya Allah. Wah, ini ternyata cara Allah memberikan pemahaman Masya sambil Allah. kayak menguji keikhlasan untuk belajar ya, Ya Dok. benar, Kak. Benar. Oke, mungkin tanpa terasa sudah berlalu cukup banyak, Dok. Masya Mungkin Allah, ya. sebagai terakhir lah kita berikan pesan-pesan untuk dua, Dok, baik kepada Pas Trooper, baik juga kepada rekan-rekan sejawat, Dok. Ya, kaitannya kan ini pas Al-Kasau tentu ilmu yang pendekatannya baru, Dok, gitu. Kemudian teman-teman yang apa ibaratnya yang baru-baru belajar tentang masalah pas, mungkin antum bisa berikan saran atau nasihat buat rekan-rekan sekalian. Monggo, Dok. Bagi teman-teman Mas Tupper ya, jadi ketika belajar basic, niatkan itu jangan sampai untuk mengobati diri sendiri. Karena banyak pasien yang tidak rutin mempraktekkan ilmu pas karena problem saya belum selesai. Alasannya ya. Jadi jangan sampai alasan itu kemudian dipakai
saya aja belum selesai, masa bantu yang lain ya. Teman-teman banyak yang kondisi belum selesai, bahkan nggak cuma berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena nggak selesai itu kemudian sering praktek, kemudian Allah bukakan ilmunya ya. Saya ada ilmu yang Ustadz dari sampaikan, itu baru terbuka ilmunya, baru Allah tunjukkan ilmunya Ustadz dari yang sampaikan setelah 3 tahun praktek ngepas. Ada Masya ilmu yang Allah. begitu. Jadi setelah 3 tahun ngepas, oh ini yang dulu disampaikan Ustadz Haris ya. Ada ilmu. Jadi artinya dimanapun berada ya, Iya. kaidah pas. Jadi pas ini bukan cuma gerakan, tapi ada kaidah tertentu yang tidak kita dapati di kedokteran. Kaidah pas kita praktekkan dimanapun kondisi ya. Bahkan kami nggak cuma praktek buat kami, buat manusia atau pasien-pasien, buat kucing dan kuda pun kita dengan Waduh, kaidah pas ini ya. ada pas Bismillah, jadi Masya Allah ternyata ilmu yang luar biasa ini nggak cuma buat manusia. Jadi selama buka kuda 3 tahun ini tidak pernah sekalipun manggil dokter hewan, karena kita menggunakan kaidah pas untuk mengurai problem-problem pada kuda. Ya. Kalau pasien insya Allah kita rutinkan dengan buka jadwal gitu ya. Iya, Masya Allah. Nah kalau untuk teman-teman yang Sejawat medis ya yang belum ikut pas, jadi kita dapati hari ini banyak, termasuk datang senior saya waktu kuliah dulu ya, spesialis-spesialis datang ke tempat kami, keluarganya dokter mengarahkan keluarganya, orang tuanya ikhtiar ke tempat kami. Artinya apa? Hari ini sudah mulai terbuka bagaimana pas ini memang salah satu solusi kesehatan bagi umat terutama di Indonesia. Nah hal ini jangan sampai kita satu hal yang menyembuhkan itu Allah. Ya, jangan sampai kita ya yang dianggap oleh manusia atau Awam, orang-orang itu ahli kesehatan, kemudian kita antipati dengan ilmu yang mungkin kita belum tahu. Ya, jadi cobalah ikut pelatihan dulu ya. Kalau nggak tahu jangan bicara yang tidak kita ketahui ya. Jadi kalau ingin bicara tentang Mas Al-Kaso bagaimana dan yang lain, ikuti basicnya dulu ya. Jadi setelah ikuti nanti kita diskusi dengan pemahaman Mas Al-Kaso. Karena dari pemahaman yang berbeda, arah solusinya juga beda ya. Jadi jangan sampai kita bentur-benturkan, jangan sampai kita banding-bandingkan ya. Kita fokus apa yang kita pahami, kita beri solusi. Umat itu butuhnya solusi ya, bukan narasi ya, mungkin begitu. Oke, Masya Allah ya. Sekali lagi ini kesempatan yang langka dan bersyukur tadi banyak inspirasi-inspirasi dari Dokter Galih buat teman-teman yang nanti misalnya ingin berkonsultasi dengan timnya Dokter Galih, insya Allah ada di deskripsi ya nanti nomornya. Jadi di YouTube ini Bapak Ibu bisa misalnya mau konsultasi, mau diskusi, dan beliau sangat terbuka insya Allah untuk tersebut ya Dok ya. Kaitannya juga baik dari medis maupun dari yang lainnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Dok atas waktunya, dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi dengan inspirasi-inspirasi yang lebih baru. Amin. Ya, tetap subscribe yang belum subscribe di channel YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, dan ingat like video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.